Honda bisa menatap musim depan dengan optimistis karena pengembangan RC213V sudah sesuai dengan arah yang dituju. Musim 2020, tak mudah bagi pabrikan tersebut. Pandemi ditambah kecelakaan Marc Marquez menjadikan semua rumit. Setelah pembalap Spanyol itu pulih dari cedera, masukan darinya membuat motor Honda menjadi lebih mumpuni. Ia pun merebut 3 kemenangan dan 1 podium kedua musim ini, sebelum akhirnya mengalami gegar otak dan diplopia. Walaupun Marc Marquez absen lagi, bukan berarti pengembangan RC213V untuk MotoGP 2022 terhenti. The Baby Alien sudah memberikan masukan pada tes di Misano pada 21 sampai 22 September lalu. Pekan ini, di Jerez, giliran Pol Espargaro dan 2 rider LCR Honda, Takaki Nakagami dan Alex Marquez, yang mencicipi motor baru. Pembalap Jepang itu memimpin sesi uji coba pada hari pertama. Espargaro menembus 5 besar pada hari kedua. Manajer tim, Alberto Puig menerangkan kemajuan motor tanpa mau menjelaskan secara detail bagian yang diuji. Kami telah menguji motor yang jadi sebuah evolusi dari yang kami tes di Misano. Kami telah melihat hal-hal baik, tapi ada yang lain tidak kami sukai. Tapi, yang penting adalah kami menemukan arah jelas untuk melanjutkan pengembangan, Puig mengungkapkan. Kesimpulannya positif karena kami telah menemukan ke arah mana harus melanjutkan pekerjaan. Ketika motor diuji oleh pembalap berbeda dan masing-masing mengatakan sesuatu berbeda, itu sangat rumit, tapi untungnya, opini para rider hampir sama. Itu sangat penting karena Anda sadar bahwa pekerjaan yang Anda mulai Misano dan apa yang kami coba lakukan untuk tes di Jerez, telah berfungsi. Itu sangat positif. Puig berharap motor tersebut bisa jadi titik balik Honda tampil kompetitif di MotoGP 2022. Semua 3 pembalap telah menyelesaikan pekerjaan dengan luar biasa, mereka telah bekerja lebih keras, ucap Puig. Pada tes Misano, pertama kali kami menguji prototipe ini, ada sesuatu yang hilang, beberapa masih kurang, tapi kami bergerak ke arah yang benar. Kadang Anda tersesat dan kemudian ketika berada di tes Sepang nanti, Anda tidak tahu di mana berada, berpikir. Saya yakin bahwa dengan data 2 hari ini, kami berada di arah yang benar. Kami mencapai titik balik, saya tidak tahu. Semoga saja, katanya. Ducati menunjukkan performa luar biasa dalam tes di Jerez. Mereka membawa Desmosedici GP22 dan beberapa komponen baru, seperti fairing, aerodinamika dan sistem pembuangan. Jelas sekali pabrikan Maranello itu bisa menjadi ancaman menuju gelar juara dunia. Puig tak mau mengomentari situasi lawan. Sejujurnya, saya tak tahu apa yang dilakukan orang lain. Itu bukan isu yang mengkhawatirkan bagi saya. Yang paling penting adalah kami mencoba menemukan arah kami. Kami tahu jika bisa menyelesaikan masalah, kami punya opsi untuk menang, ia menunjukkan. Saya hanya melihat pada motor kami. Melalui semua tes, saya sadar dengan kondisi motor kami serta melihat apakah itu mengalami perkembangan atau tidak. Pada akhirnya, kami mencapai jalur dan arah tepat. Saya tegaskan, yang paling penting adalah 3 pembalap sudah menguji motor memberi komentar yang sama, tutur Puig. Rangkaian kejuaraan dunia MotoGP 2021 telah berakhir sejak 2 pekan lalu. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tampil sebagai juara dunia MotoGP 2021. Selain Quartararo, ada 1 pembalap yang berhasil mencuri perhatian pecinta MotoGP. Adalah rider Pramac Racing, Jorge Martin. Rider muda Spanyol itu berhasil menggenggam 1 gelar musim ini, yakni Rookie of the Year MotoGP 2021. Pencapaian tersebut tak terlepas dari performa apik rookie ganas Ducati itu. Musim ini, Jorge Martin 4 kali naik podium termasuk 1 kemenangan di ajang MotoGP Styria 2021. Di klasemen akhir pembalap, Martin mengoleksi 111 poin dan menempati urutan ke-9. Rider 22 tahun itu unggul dari Enea Bastianini yang mengoleksi 102 poin dan Luca Marini 41 angka. Itu adalah musim di mana terjadi pasang surut, ungkap Martin, dikutip dari Motorsport. 4 pole, 4 podium dan 1 kemenangan. Saya merasa sangat kuat dan termotivasi, tambahnya. Performa apik yang ditunjukkan Jorge Martin di MotoGP 2021 membuat dirinya menjadi salah satu calon juara dunia MotoGP 2022.
Namun ketika ditanya soal target di musim depan, pembalap kelahiran Madrid itu justru memilih realistis. Bukan mengalahkan Fabio Quartararo, Jorge Martin rupanya hanya mengincar posisi 5 besar pada MotoGP 2022. Saya belum tahu target untuk 2022, tapi menyelesaikan musim pada posisi 5 teratas akan baik-baik saja. Tentu saja, saya akan mencoba bertarung untuk podium, ucap Martin. Jorge Martin dan pembalap lain diketahui baru saja menjalani tes pramusim di sirkuit Jerez, pada 18-19 November lalu. Pembalap berjuluk Martinator tersebut hanya menempati urutan ke-18, tertinggal lebih dari 1,5 detik Francisco Bagnaia yang menempati urutan teratas. Meski begitu, Martin optimistis di MotoGP 2022 karena dibekali senjata lebih baik ketimbang musim ini. Di MotoGP 2022 mendatang, Martin bakal mengendari Desmosedici GP22 alias motor spek paling grass. Pada Kamis, saya menguji fairing baru dan sekarang motor baru. Saya ingin menggabungkannya bersama-sama karena saya rasa itu akan memberikan perkembangan hebat untuk kami, ujarnya. Fairing baru merupakan langkah maju yang besar. Sekarang, kami dapat belok dengan lebih baik, juga menikung lebih baik. Aerodinamika yang baru akan membantu mengurangi titik lemah kami, yang muncul saat masuk tikungan, tutup Martin. Pembalap KTM, Miguel Oliveira, menilai bahwa perwarupa motor yang diuji pada tes MotoGP Jerez sama saja dengan yang digunakan sepanjang tahun ini. Meski MotoGP 2021 telah resmi selesai, bukan berarti para pembalapnya lantas langsung absen dalam menggeber motor. Pada Kamis sampai Jumat lalu, pembalap-pembalap MotoGP menjalani tes di lintasan yang berlokasi di Spanyol, sirkuit Jerez. Tes ini dimaksudkan untuk menguji sejumlah perkembangan yang telah diaplikasikan timnya untuk menyongsong MotoGP 2022. Beberapa pembalap cukup puas dengan pembaruan yang diberikan tim mereka. Meskipun begitu, ada juga yang mengaku kurang puas. Salah satu pembalap yang mengaku kurang puas ini adalah rider KTM, Miguel Oliveira. Menurut Miguel Oliveira, perwarupa motor yang ia coba di tes Jerez sangat mirip dengan kendaraan yang ia gunakan pada MotoGP 2021. Oliveira mengaku kesamaan itu terasa sangat kentara dalam hal karakter. Maka dari itu, dia meminta timnya untuk mengubah karakter motor. Kami perlu datang dengan motor baru dan kemudian membawanya ke batas performa, dan melihat di tes berikutnya apa yang bisa kami lakukan dengannya, kata Miguel Oliveira dilansir dari Crash.net. Saat ini perwarupa motor ini sangat mirip dengan motor tahun ini. Karakternya sama dan kami perlu mengubah karakter motor untuk bisa bersaing dengan lawan kami saat ini. 2 hari ini cukup sulit dalam hal kondisi, jadi waktu putaran tidak benar-benar mencerminkan pekerjaan dan potensi kami. Tetapi, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan dan melakukannya dengan lebih baik di Februari, pungkas pembalap asal Portugal tersebut. Pernyataan serupa juga diungkapkan rekan setimnya, Brad Binder. Binder mengatakan ada beberapa hal positif dan negatif dari pembaruan diberikan oleh pihak KTM. Beberapa pembaruan memang sudah tepat, tetapi sebagian lain malah membuatnya menjadi lebih buruk ketimbang motor 2021. Motor 2021 memang terbilang kurang menjanjikan dalam hal performa. Hal ini tercermin dalam perolehan poin KTM dalam kejuaraan konstruktor. Pabrikan KTM hanya mampu mengoleksi 205 poin sepanjang tahun ini dengan 2 kemenangan dan total 4 podium.